dengan kebaikan itu dia siap melakukan aktivitas sesuai dengan maslahat hidupnya. Ya, tegak, sempurna. Jadi keadaan yang sempurna, yang tegak, siap beraktivitas dengan baik, itu disebut dengan takwim namanya. Ya, takwim, qawwama yuqawwimu takwiman. Jadi meluruskan sesuatu, menyempurnakan, menegakkan sehingga siap untuk digunakan dalam segala hal, kan? Kemudian kalau kepenciptaan nanti disebut dengan takwin. Jadi ada takwin, ada takwim, ya. Kawwana yukawwinu takwinan, kalau penyiapannya disebut dengan takwiman. Kemudian teman-teman sekalian, dari sini kita temukan misalnya di surat At-Tin, ya. Surat At-Tin kalau kita baca, ya, wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas ya? Sungguh kami ciptakan manusia itu, teman-teman sekalian, dalam bentuk rupa yang sempurna, yang bagus, yang ayat keempat di surah At-Tin itu. Ya, bentuk sempurna, yang bagus, yang baik, yang dengan itu dia siap untuk beraktivitas. Ya kan? Ini, surah At-Tin, teman-teman sekalian, surah 95 ya, di ayat yang keempat. Nah, kemudian, teruskan, qawwam juga akan terbawa dengan tegak itu, beraktivitas itu dia bawa. Ya, utamanya dalam menjalani kehidupan bersosial. Kan kalau sudah beraktivitas itu sifatnya sosial. Ya, bukan hanya memenuhi kebutuhan diri tapi berinteraksi dengan yang lainnya. Dan sifat sosial pertama dibawa ke keluarga, kan? Ya, karena itu pemimpin dalam keluarga itu ketika menata kebutuhan sosialnya di rumah, itu sifatnya disebut dengan qawwam. Quran surah keempat An-Nisa ayat 34, ya. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu, gitu kan, diberikan oleh Allah fitrah kepemimpinan untuk menata tegaknya kehidupan dalam berumah tangga. Yang dari tegaknya rumah tangga itu yang benar nanti dibawa ke kehidupan bermasyarakat. Kalau di dalam rumah sudah tidak benar, ke masyarakat nanti akan berpengaruh hal yang buruk antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi secara pribadi dia takwim sempurna, kemudian menata sosial pun ada sifat-sifat qawwam yang di sini ditata aktivitasnya dengan baik. Secara pribadi beraktivitas, secara sosial beraktivitas, segalanya dimulai, semua aktivitasnya ini. Untuk keseimbangan dalam beraktivitas itu, bukan hanya fisik yang dipenuhi, dari makannya, dari minumnya, dari akalnya juga kemudian, kan, untuk bisa membimbing fisik dalam beraktivitas dengan baik, tapi jiwanya juga. Seperti saya terangkan saat di awal, saat membahas anatomi tentang manusia, kan ada fisik, ada kemudian akal, ada roh, kan? Nah, roh pun perlu ditata juga. Ya, seperti fisiknya tegak, rohnya pun harus tegak juga. Seperti fisiknya siap beraktivitas dengan sempurna, rohnya pun harus sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan roh ini akan membimbing fisik tegak beraktivitas. Nggak mungkin bisa tegak begini kalau rohnya itu lemah. Kalau roh tidak ada, fisik nggak akan tegak, akal pun nggak akan tegak. Karena itu rohnya harus sempurna, harus baik. Ya, karena itulah penegakan roh itu dinaikkan statusnya dari sekedar qama menjadi aqama, ditambah. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Menambahnya satu bangunan huruf, satu kalimat akan memberikan kesan makna yang lebih luas. Karena itu ketika Allah kemudian mensupport kebutuhan roh untuk menegakkannya, maka kalimatnya dirubah dari sekedar qama menjadi aqama, untuk memberikan kesan bahwa roh punya fungsi yang lebih kuat dibandingkan dengan fisik. Roh akan memengaruhi keadaan fisik, roh yang menggerakkan fisik. Karena itu support kebutuhan roh, penggeraknya menggunakan derivasi kata aqama dibandingkan dengan qama atau qawwama. Dari situ, ya. Nah, maka teman-teman sekalian, di sini turunan kata aqama yuqimu, jamaknya yuqimun, kan orang-orangnya muqimun disupportkan untuk mensupport segala kebutuhan roh. Contoh kebutuhan roh itu semua kan terakumulasi pada ibadah. Ibadah pertama yang mensupport roh itu kan sholat. Karena itu perintah-perintah sholat itu mendapatkan turunan dari kata ini untuk mensupport tegaknya itu dilakukan. Perhatikan, ketika menyebutkan perintah sholat atau keadaan terkait sholat itu seringkali didahului dengan verb, kata kerja fi'il. Turunan daripada ini menggunakan bentuk aqama yuqimu. Kalimat sholat pertama disebut